Perkenalkan, nama saya Mutia Siva Salsabila dari Prodi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan di Institut Kesehatan Mitra Bunda Batam. Ini saya akan menjelaskan tentang perubahan dan dinamika dalam praktik kebidanan. Pengertian perubahan. Proses perubahan adalah merupakan suatu proses di mana terjadinya peralihan atau perpindahan dari status tetap menjadi status yang bersifat dinamis. Artinya, dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada. Pengertian proses perubahan menurut para ahli diantaranya proses perubahan menurut Potter dan Perry. Menurut Potter dan Perry adalah proses dinamis di mana yang terjadi pada tingkah laku dan fungsi seorang, keluarga, kelompok, atau komunitas. Selanjutnya, proses perubahan menurut Taylor. Menurut Taylor adalah suatu proses transformasi, mengubah dan memodifikasi sesuatu. Selanjutnya, proses perubahan menurut Gillies. Menurut Gillies adalah proses pergerakan dari suatu sistem ke sistem lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam perubahan. Yang pertama, perubahan bersifat berkembang. Sifat ini mengikuti dari proses perkembangan yang ada baik pada individu, kelompok, atau masyarakat secara umum. Yang kedua, perubahan bersifat direncanakan. Perubahan ini dilakukan bagi individu, kelompok, masyarakat yang ingin mengadakan perubahan ke arah yang lebih maju atau mencapai tingkatan perkembangan yang lebih baik dari sebelumnya. Yang ketiga, perubahan bersifat spontan. Perubahan ini dapat terjadi karena keadaan yang dapat memberikan respon tersendiri terhadap kejadian-kejadian yang bersifat alamiah yang di luar kehendak manusia. Selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri perubahan. Yang pertama, tidak ada masyarakat yang berhenti perkembangannya. Yang kedua, perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga pemasyarakatan. Yang ketiga, perubahan-perubahan yang cepat biasanya akan menyebabkan disorganisasi. Yang keempat, perubahan-perubahan tidak dapat dibatasi pada bidang kebendaan atau bidang spiritual saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor proses perubahan. Yang pertama, faktor pendukung atau pendorong untuk terjadinya perubahan. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan yang belum terpenuhi akan memotivasi perilaku sebagaimana teori kebutuhan dari Maslow. Yang kedua, kebutuhan interpersonal. Manusia memiliki kebutuhan dasar interpersonal yang melandasi sebagai perilaku, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bersama-sama. Yang kedua, kebutuhan untuk melakukan kontrol. Yang ketiga, kebutuhan untuk dikasihi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor penghambat dalam perubahan. Yang pertama, mengancam kepentingan pribadi. Yang kedua, persepsi yang kurang tepat. Yang ketiga, sebagai reaksi psikologik. Yang keempat, toleransi untuk berubah yang kurang tepat. Perubahan. Yang pertama, tahapan pencairan. Pencairan adalah motivasi yang kuat untuk beranjak dari keadaan semula dan berubahnya keseimbangan yang ada. Yang kedua, tahap bergerak. Pada tahap ini sudah dimulai adanya suatu pergerakan ke arah sesuatu yang baru atau perkembangan terbaru. Yang ketiga, tahap pembekuan. Pembekuan adalah adanya kekuatan pendorongan untuk berubah dan adanya penghambat terjadinya perubahan. Selanjutnya, dampak perubahan. Individu, bagaimana individu mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahan dan pengelolaan perubahan tersebut. Organisasi atau kelompok, bagaimana kelompok tersebut beradaptasi terhadap perubahan tersebut dalam hal pandangan dan pengelolaan program-program selanjutnya. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Sekian dan terima kasih.